Kita satu dalam doa. Bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat firman. Berkati siapapun yang menyaksikan streaming ini. Mereka yang di rumah di perjalanan, mereka yang dari smartphone, mereka yang menyaksikan dari smart TV mereka yang melihat dari komputer, laptop, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan di bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin. Dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada hari ini inilah tema yang akan saya sampaikan. Sah, terluka dan dipulihkan. Saya senang lihat gambarnya. Karena gambar ini mewakili kondisi saya dan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dimana kita sebagai manusia kita pasti pernah terluka. Ada banyak alasan, ada banyak faktor yang membuat hidup kita terlukai. Mungkin dari keluarga, dari orang-orang intern kita, sampai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kejadian-kejadian tertentu yang membawa traumatis tersendiri. Tapi intinya setiap kita pasti pernah terluka. Tapi di dalam Tuhan kita terima pemulihan. Sama seperti gambar ini, Yesus selalu ada bagi saya dan bagi saudara. Itulah kenapa kita selalu beriman dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup, bahkan bukan hanya hidup. Dia Allah yang menyertai kita, menggandeng tangan kita, memulihkan setiap luka dan setiap hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan masukkan kita dalam rancangan yang besar, yang luar biasa. 2 Samuel pasal 9, 1-13. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah bahas satu tokoh yang luar biasa, yang dipulihkan oleh Tuhan dalam keadaan yang sangat buruk. 2 Samuel pasal 9, 1-13, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Daud dan Mephiboset. Saya harus bahas ini karena saya percaya ada begitu banyak jemaat Tuhan, setiap kita yang mungkin menyaksikan streaming ini, kita adalah orang-orang yang berhenti di satu titik karena kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam hidup kita. Mungkin kita dipermalukan, kita diperlakukan tidak adil, kita direndahkan, kita dicurangi. Lalu ada kegagalan-kegagalan dalam hidup di mana kita mengalami luka yang kalau nggak diperbaiki ini merusak masa depan kita, saudara. Saya pernah punya satu teman pelayan Tuhan. Saya harus ngomong dengan real dan nyata. Mungkin dia menyaksikan streaming ini karena saya tahu dia suka ikut juga streaming GBHMJ. Saya ketemu di luar kota, dia secara status adalah beberapa tingkat di bawah sekolah teologi ya, sekolah teologi. Jadi dia masuk di sekolah teologi, seorang pria. Dia masuk sekolah teologi karena memang kerinduan, keinginan dan doanya secara pribadi untuk dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang mahasiswa teologi, rekan saya ini adalah anak yang cukup pandai, cukup pintar karena dia niat ya. Maksudnya setiap pelajaran, setiap mata kuliah dia dalami, dia selesaikan dengan baik sampai akhirnya dia lulus strata 1 teologi secara sah. Tapi persoalan terjadi ketika dia selesai kuliah. Tidak ada orang mempercayakan dia pelayanan. Kalaupun dia dipercayakan pelayanan, dia nggak pernah menjadi seorang pengkhotbah. Nggak pernah dipercayakan menyampaikan firman. Walaupun dia seorang yang pintar dalam teologi, dia nggak dipercayakan firman dan lain sebagainya. Bahkan sulit sekali untuk dia diposisikan di ibadah-ibadah di atas mimbar lah, maksud saya begitu. Saya agak sedikit sulit bicaranya. Saya coba pilih kata-kata yang paling halus, saudara. Karena memang tampilan teman saya ini mungkin nggak seelok orang-orang lain. Dia tidak lebih tinggi dari teman-teman sebayanya. Tampilannya selalu membuat dia sebagai pemain cadangan. Saya harap saudara ngerti maksud saya. Dia mungkin nggak tampil dengan pesona seperti kebanyakan orang. Kan kalau saudara sekarang lihat ya. Mereka yang biasanya tampil, dipercaya di atas mimbar. Mungkin dia terlihat lebih tampan, lebih cantik, dia lebih modis dan lain sebagainya. Teman saya nggak memiliki itu. Dan memang itu yang Tuhan berikan sejak dia lahir. Dan ini adalah sebuah luka tersendiri yang dialami. Di mana dia selalu menganggap kenapa saya nggak pernah dipercaya lebih. Kenapa saya selalu nomor 2. Kenapa Tuhan izinkan ini sama saya. Jadi timbullah minder, walaupun dia pinter, dia cerdas, dia seorang yang benar-benar sungguh-sungguh pelayanan lah intinya. Tapi ternyata dunia, bahkan di dalam dunia pelayanan pun
menilai seseorang berdasarkan tampilan, berdasarkan good looking atau enggak good looking. Dan pada akhirnya saya harus katakan dengan jujur, dia berhenti melayani. Dia tidak lagi ambil bagian dalam pelayanan karena dia berkata, nggak ada yang menghargai saya, nggak ada yang melihat saya, nggak ada yang mengakui saya. Jadi dia berhenti pelayanan dan sebagainya. Lalu nggak berapa lama kita ketemu lagi di Facebook. Ini kejadian udah berapa tahun yang lalu. Ketemu di Facebook, saya tanya, sekarang apa? Ya pokoknya saya bisnis lah, bantu orang tua dan sebagainya. Saya bilang, kenapa? Kan kamu punya potensi, selama kamu kuliah dulu juga kamu bagus, saya bilang. Pokoknya Tuhan pasti pakai kamu, kan kamu juga udah terlibat banyak pelayanan. Kenapa sekarang berhenti? Dia cerita, gak berapa lama dia bilang, KYB kan karena dia adik tingkat di bawah. Dia bilang, Kak boleh gak aku telepon? Boleh. Saya sedih selama dia telepon. Saya mungkin gak ada di posisi yang seperti dialami oleh rekan saya. Saya mungkin gak merasakan apa yang dialami. Karena sekalipun dia berpotensi, sekalipun dia mungkin secara skill lebih baik daripada yang lain. Tapi dia gak pernah dikasih kesempatan karena tampilannya. Saya mulai doain buat dia, saya mulai kasih kata-kata kekuatan dan sebagainya. Dia mulai nangis, dia bahkan bukan cuma nangis biasa ya. Dia seperti melepas semua kebencian yang dialami dari orang-orang sekitar. Tapi pada akhirnya hari ini dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang cukup luar biasa. Dia punya YouTube sendiri. Dia punya YouTube sendiri sekarang. Saya mau sebut namanya nanti Jumat langsung kepo semuanya. Ini siapa nih? Cari aja kalau ketemu, puji Tuhan. Itu salah satunya. Anaknya cukup atraktif. Dalam menyampaikan juga cukup unik, lucu. Nah, itu salah satu adik tingkat dari sekolah teologi. Yang saya mau katakan sederhana. Dalam hidup ini kita pasti terluka, saudara. Tapi ketika engkau dalam Tuhan, seperti tema ini, engkau terluka dan engkau dipulihkan. 2 Samuel, perhatikan Alkitab saudara. Pasal 9, 1 sampai dengan 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Karena pada waktu itu Saul sudah mati bersama dengan seluruh putranya. Maka aku, Daud, akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud dengan Yonatan bersahabat, berteman dengan baik. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, iya Tuhanku, hamba. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Perhatikan ya, Alkitab katakan masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya. Ayat ini menunjukkan betapa buruk dan rusaknya anak dari Yonatan yang namanya Mephiboset. Saya pernah jelaskan secara teologis, cacat di perjanjian lama itu tidak seperti cacat pada hari-hari ini. Maaf ya, disabilitas di perjanjian lama tidak seperti disabilitas hari-hari ini. Saya harus katakan dengan jujur, orang disabilitas di perjanjian lama diperlakukan dengan sebelah mata. Mereka nggak pernah punya peran lebih karena memang fungsi dan keadaan mereka itu tidak masuk dalam golongan orang terhormat. Maaf banget saudara, saya harus sampaikan ini. Karena dulu cacat itu selalu dianggap kutuk. Cacat itu selalu dianggap murkanya Tuhan atas dirinya atau atas keturunan-keturunannya atau leluhurnya. Makanya kalau saudara ingat, satu kali murid-murid pernah berkata kepada Yesus, Guru, ada orang lumpuh, ada orang buta ini. Kenapa dia buta, Guru? Salah bapaknya, salah ibunya, atau salah dirinya? Nah, ternyata konsep ini sudah ada sejak perjanjian lama. Buat orang yang disabilitas, buat orang yang maaf ya, bahasa Alkitab saya pakai cacat, itu mereka tidak dipandang karena selalu dianggap sebagai murkanya Allah. Kalau Tuhan murka, kalau Tuhan mengutuk, maka salah satu cirinya adalah mereka mengalami disabilitas. Itu realitanya. Saudara baca dalam Alkitab pun seperti itu. Bahkan saking tidak dipandangnya, dalam imamat bahkan dikatakan siapapun yang melayani dari keturunan Lewi, mereka nggak boleh punya disabilitas, mereka nggak boleh punya kecacatan. Jangankan lumpuh, jangankan buta atau tuli, Alkitab katakan yang tulangnya bengkok saja, dia nggak boleh punya bagian dalam pelayanan Tuhan. Itu faktanya. Bahkan dengan lebih spesifik Alkitab katakan seorang laki-laki yang alat vitalnya tidak lengkap atau timpang sebelah, itu nggak boleh ambil pelayanan sampai sebegitunya. Dan inilah juga yang terjadi atas seorang yang bernama Mephiboset. Tapi apa yang Alkitab katakan? Perhatikan ayat yang selanjutnya.
Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Lalu sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini luar biasa. Raja akan terhina jika dia duduk makan dengan seseorang yang disabilitas atau cacat. Tapi apa kata Daud? Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat berikutnya dikatakan begini. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kondisi Mephiboset adalah kondisi hidup saya dan hidup saudara ketika kita terluka. Ada masa-masa di mana kita merasa bahwa memang kita gak berharga. Memang kita bukan orang penting. Memang kita bukan siapa-siapa. Dunia menilai seseorang berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan historinya, siapa kita. Ada sebuah tulisan tangan dari tokoh terkenal India namanya Mahatma Gandhi. Dia menulis satu tulisan tangan biasa, lalu tulisan tangan ini tersimpan dengan waktu yang cukup lama bertahun-tahun. Sampai satu ketika tulisan tangan ini mulai viral dan akhirnya dilelang. Saudara tahu tulisan tangan kecil di sebuah kertas yang sudah lusuh gitu. Tapi ada tanda bahwa itu memang tulisan dari seorang Mahatma Gandhi. Terjual dengan nilai hampir 1 miliar rupiah. Hanya tulisan tangan kecil. Tapi seseorang bisa menghargai dengan begitu mahal. Why? Karena dia Mahatma Gandhi. Kalau satu kali kelak ada tulisan tangan dengan tanda Yebi Tambayong. Saya mempertanyakan berapakah nilainya yang akan orang hargai. Kalau nanti ada tulisan tangan, sama nih yang tulis sih, Yebi Tambayong. Menurut saudara kira-kira akan dihargai atau akan dibakar? Karena memang dunia seperti itu. Kalau nama saya Yebi Janto akan berbeda. Dibanding dengan nama Yebi Tambayong, pokoknya beda. Kalau nama saya belakangnya ada Jantonya ya kan, sama kayak gembala jemaat kita, sama kayak pendeta Ko Jeffrey, saya panggilnya Ko Jeffrey ya kan, atau Ibu Johanna, itu pasti jauh berbeda sikap, reaksi, tanggapan orang-orang itu terhadap diri saya. Karena memang dunia ini memandang hal-hal seperti itu. Kalau kita kaya, kita terhormat, kita orang penting, kita punya jabatan, kita orang yang terkenal. Cara dunia menyambut kita berbeda. Saya ambil contoh, satu kali saya pernah duduk makan di salah satu restoran. Aduh, saya coba ingat-ingat restorannya. Apa tuh yang di samping Senayan, apa FX, Mall FX yang di samping Senayan. Saya ingat betul, waktu itu saya masih kuliah, saya sama rekan saya, kakak kelas waktu itu. Jadi kakak kelas saya ini punya kekasih, waktu itu masih kekasih belum istri, kerja di FX sebagai inilah yang kerja di salon gitu. Jadi satu kali dia ajak, ya gue mau jemput pacar, kesana yuk nongkrong sekalian, oke. Lalu dia ajak saya makan, wah ya seneng dong kan, gratis kan, jadi datang ikut. Jadi ternyata di satu meja, di satu restoran itu, mulai itu pelayan gerasa gerusuk. Ternyata ada artis Indonesia. Saya mau sebut namanya kayaknya kurang etis ya kalau saya sebut di online seperti. Intinya artis sinetron. Artis sinetron ya pokoknya artis sinetron terkenal lah. Waktu dia datang, itu semuanya waktu itu kan zamannya masih BlackBerry ya, masih peralihan dari Nokia ke BlackBerry, saya ingat betul. Jadi orang tuh udah mulai sibuk gitu, pengen foto, pengen minta tanda tangannya. Padahal dia cuma minum, saya nggak tahu minumnya, cuma minum. Lebih terhormat saya karena saya pesan nasi goreng, ya kan? Dia cuma minum, saya nasi goreng, harganya lebih mahal saya. Saya pesan nasi goreng pakai minum juga pesannya. Artinya secara matematika,
Harusnya saya yang pesan lebih itu dihargai ya minimal sama lah ya kan. Karena saya juga pesan, saya bukan cuma duduk biasa. Tapi karena dia artis, pelayannya juga nunduknya tuh lebih dari 45 derajat. Pesan apa Pak? Apa yang bisa kita bantu Pak? Kalau sama saya nggak ada nunduk tuh. Kalau perlu dia tengkurup ke belakang. Mau pesan apa? Karena berbeda, saya cuma orang biasa. Tapi dia artis. Dan memang itu yang terus terjadi sampai hari ini. Siapa kita itu dinilai dari latar belakang kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan Mephiboset tadinya adalah seorang yang terhormat. Kenapa? Dia cucu dari seorang raja pertama yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi raja atas Israel. Siapa namanya? Saul. Dan pada waktu itu raja yang memimpin sebuah negara harus diturunkan, diwariskan. Atau seorang yang ada unsur hubungan darah langsung. Seharusnya Mephiboset akan menggantikan Saul, menggantikan ayahnya Yonatan, dan dia menjadi seorang raja. Tapi karena dia disabilitas, cacat. Dia kehilangan semuanya. Kapan dia cacat? Perhatikan Alkitab saudara. Saya akan lompat 1 Samuel pasal 31. 1 Samuel pasal 31, perhatikan Alkitab saudara. 1 Samuel pasal 31, 1 sampai 2, lalu kita lompat ayat yang ke-6. Perhatikan. Di bawah judul perikop, Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua. Jadi seluruh anak laki-laki Saul dikejar mati. Anak-anak Saul, ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 31, perhatikan ayat ini. Jadi Saul, ketiga anaknya, bahkan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Orang Filistin akan terus berusaha mengejar dan mematikan keturunan raja. Kenapa? Karena kalau raja mati, otomatis putranya akan menjadi penerus. Begitu juga kalau putranya mati, cucunya akan jadi penerus. Saudara tahu nggak betapa buruknya perlakuan orang-orang Filistin kepada Saul? Saul itu dimutilasi dan setiap bagian organ tubuhnya itu dipaku di tembok-tembok orang-orang Yahudi, di tembok-tembok orang Israel supaya mereka lihat. Inilah yang akan diperbuat oleh orang Filistin kepada mereka yang memberontak dan melawan. Dan setelah Saul dengan ketiga putranya mati, orang Filistin menyerang atau menyerbu masuk ke istana tempat kediaman Saul. Dan Alkitab katakan, pada waktu itu Mephiboset umurnya hanya 5 tahun. Dia diurus oleh babysitter. Dan ketika didengar bahwa orang Filistin sedang menyerbu istana, terjadi sebuah kepanikan massal. Semua takut, semua khawatir, semuanya lari. Termasuk babysitter yang sedang menggendong Mephiboset pada waktu itu. Dia lari, I don't know ya, Alkitab gak cerita dengan lebih spesifik. Intinya Mephiboset jatuh dari gendongan pengasuhnya. Dan disitulah kakinya mengalami kecacatan. Dia dilarikan supaya gak dibunuh. Tapi dia disembunyikan di salah satu rumah pegawai di daerah Lodebar. Dan dia mulai diasuh dengan kondisi yang berbeda. Tadinya dia cucu raja. Saya yakin betul orang sayang sama dia. Karena Yonatan cukup terpandang. Yonatan sangat dikasihi oleh rakyat. Bahkan oleh para pengurus-pengurus di istana. Dan otomatis Mephiboset mendapat perlakuan yang spesial. Tapi setelah Tuhan izinkan kakeknya dan ayahnya dikalahkan oleh Filistin. Mephiboset kehilangan semuanya. Dan luka ini membuat Mephiboset tidak berharga. Itulah sebabnya dia berkata kepada Daud. Siapakah aku sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak setiap kita adalah orang-orang yang merasa sama seperti Mephiboset. Kita nih bahasa kasarnya anjing mati. Ya saya memang gak dihargai pendeta, saya bukan seorang yang sukses, saya bukan seorang yang berhasil. Sebagian anak-anak muda mulai berkata, ya saya gak spesial pendeta, teman-teman saya spesial. Mereka punya talent, mereka jago nyanyi, mereka bisa main musik, mereka hebat olahraga, mereka kalau nari juga keren, mereka bahkan terkenal di sosial media. Tapi siapa saya pendeta? Saya cuma orang-orang yang dianggap nerd gitu. Orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang dianggap kutu buku, orang-orang yang gak keren sama sekali. Sebagian kita tersingkir karena memang status keluarga kita. Ada jemaat-jemaat Tuhan bilang, ya tapi memang papa saya itu seorang yang dipenjara sih pendeta. Keluarga saya itu keluarga gak bener. Papa mama saya cerai, saya anak broken home. Apalah arti hidup saya? Ini yang saya mau katakan. Engkau boleh terluka.
Tapi engkau gak boleh berhenti di satu titik dalam lukamu itu. Engkau harus dipulihkan. Karena memang Yesus sumber pemulihan kita. Saya senang lagu zaman dulu tuh. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Itulah kenapa saya dan saudara harus bersekutu. Supaya luka, supaya bebat yang pernah kita alami itu dipulihkan oleh Tuhan. Bu, saya mau bilang, engkau adalah seorang yang berharga. Maaf ya, saya ngomong dengan jujur. Suamimu boleh terus mengintimidasi. Kamu mah bukan siapa-siapa. Kamu mah cuma dari keluarga miskin. Kamu kan gak tahu cari uang. Kamu kan cuma taunya make. Kamu kan cuma taunya kalau ada duit kamu belanjain. Kamu kan gak pernah bisa gak apa-apa bu, gak apa-apa, biarin aja. Tapi engkau berharga di mata Tuhan. Pak, saya mau katakan, teman-temanmu yang sebaya boleh menghina engkau karena engkau tidak berhasil. Sebagian mungkin menunjukkan kesuksesan mereka. Maaf ya, sosial media itu seringkali bikin orang tuh makin terluka gitu. Seringkali kita berpikir gini, dulu kayaknya gue setara deh sama dia. Dulu kayaknya kita mah sekolahnya sama-sama, dulu mah pelayanan sama-sama. Kok sekarang dia udah begini, oh kita lihat dia lagi foto di luar negeri. Kita lihat dia lagi jalan-jalan kemana. Kayaknya kita di rumah aja ya kan, kayaknya di rumah kita tuh hidup mati kita cuma di rumah. Sedangkan ada orang yang kayaknya bisa menikmati hidup, jalan-jalan, makan enak. Tapi ini saya mau katakan Pak, seburuk serendah apapun yang kau nilai tentang dirimu, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera bagi setiap kita. Karena itu setiap jemaat-jemaat Tuhan, ayo datang sama Yesus. Dia Allah yang memulihkan. Saudara boleh ditolak. Mertua melihat kita bukan siapa-siapa. Dibanding sama menantu yang lain mungkin kita ya gak sebanding lah. Kita gak punya kesuksesan, keberhasilan seperti mantu-mantu yang lain dari mertua kita. Tapi ini yang saya mau katakan. Orang boleh merendahkan saudara. Orang boleh tutup mata ketika melihat kita. Tapi ketika Tuhan pulihkan. Sebenarnya itu adalah awal titik dari kesuksesan besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Coba lihat biografi orang-orang hebat. Selalu dimulai dari kegagalan. Selalu dimulai dari tidak terpandang. Selalu dimulai dari setiap masa-masa pahit dalam hidupnya. Yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Orang sukses melangkah, mereka keluar dari lubang penderitaan mereka. Mereka coba merangkak, mereka coba menerobos setiap luka keadaan buruk yang mereka alami. Sampai akhirnya mereka menuju tingkat kesuksesan. Bedanya kita dengan orang sukses, kita cuma berkubang dalam setiap luka yang kita alami. Kita meratapi, kita mulai mengeluh, ya memang ini sih yang Tuhan buat sama saya. No, Tuhan sebenarnya punya rancangan yang besar. Cuma kitanya mau maju gak saudara? Saya punya kesaksian yang selalu saya cerita. Saya ini bukan orang yang pinter pada dasarnya dalam hal akademis. Orang tua saya kalau nonton ini tahu betul maksud saya. Saya adalah seorang anak yang tidak berprestasi secara akademis. Beda sama adik saya. Adik saya seorang yang pandai cerdas. Berapa piala yang udah dia sumbang selama dia sekolah. Dari SD, SMP sampai SMA. Saya menyumbang nama buruk aja. Pokoknya nama buruk aja yang saya sumbang. Jadi dulu saya ingat betul tuh, apalagi waktu saya masih di sekolah di bawah pendidikan Katolik ya, itu kan keras saudara. Teman-teman saya tuh saya sampai bingung, kok pinter-pinter amat gitu. Saya punya satu teman, dia nggak nonton sih, jadi saya nggak enak juga nyebut namanya. Saya punya teman satu kelas sama saya. Maaf ya ini saya ngomong apa adanya. Ini yang saya lihat secara mata saya langsung gitu. Dia tuh bahkan nggak pernah belajar. Bener, ada kan teman saudara di sekolah, di kampus. Kayaknya dia gak pernah belajar. Guru ngomong ya dia santai-santai. Tapi selalu hebat, selalu ranking. Pokoknya kalau ujian, dia tuh sumber intimidasi. Karena yang lain masih berpikir apa jawabannya, dia udah selesai. Kita masih berkutat di nomor 3 gitu. Dia mah, bu udah selesai. Waduh itu tekanan batin. Dia selalu juara, saya gak bohong. Saya sampai tanya, kok lu bisa sih? Gak tahu, lu belajar gak? Enggak, gue mah gak belajar. Kita bukan cuma belajar. Buku mata pelajaran saya itu udah saya rebus. Rebusan airnya udah saya minum tiap pagi. Saya berharap ilmunya masuk gitu. Gak masuk-masuk. Saya bahkan dulu kalau ambil rapot tuh.
Jumlah poin saya paling kecil. Itu pukulan secara pribadi. Mama papa saya kan selalu marah gitu. Kamu kok begini sih, harus belajar, harus belajar. Kan pada dasarnya saya juga bilang, siapa sih yang mau jelek nilainya? Siapa yang mau terlihat bodoh gitu di depan semua orang? Tapi kan seringkali memang Tuhan izinkan masa-masa gagal. Masa-masa di mana memang kita gak sempurna. Tapi saya belajar dari kegagalan saya. Bahwa saya harus mengalami pemulihan. Saya harus mengalami sebuah rekonsiliasi dalam diri saya sendiri. Karena kalau saudara gak bisa menerima keadaan masa lalumu, kegagalanmu, engkau gak bisa menerima bahwa memang ada kenyataan pahit yang kau alami. Saudara akan terus berkubang dalam masa lalu saudara. Dan inilah bedanya kita dengan orang sukses. Saya coba menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi sama saya. Saya berkata, Tuhan pakai saya. Bukan karena kesempurnaan saya, bukan karena kebiasaan saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan kepada saya. Dan kalau hari ini saya berdiri di depan setiap jemaat Tuhan. Kalau saya berdiri sebagai seorang pembicara, sebagai seorang hamba Tuhan dengan usia saya yang ya mungkin cukup muda pada saat ini. Jawabannya sederhana. Karena saya pernah terluka, tapi Tuhan yang pulihkan. Sama seperti gambar yang ada di belakang saya. Tuhan menerima saya, sekalipun dunia menolak saya. Tuhan merangkul saya ketika semua orang menjauhi saya. Dan saya mau katakan Tuhan yang sama yang menerima saya. Tuhan yang sama pula akan menerima setiap jemaat-jemaat Tuhan. Siapapun saudara menyaksikan. Saudara boleh tidak dipandang, tidak dihargai. Saudara boleh dibuang sama orang. Tapi ingat Yusuf. Alkitab katakan, manusia mereka-rekakan yang jahat. Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Renungan ini Tuhan firman yang hamba sampaikan singkat dan sederhana. Tapi mungkin bisa memberi satu paradigma baru bahwa keadaan kami hari ini bukan akhir segala-galanya. Ketika Tuhan pulihkan, ada hal yang luar biasa akan terjadi. Kegagalan kami, masa-masa pahit kami, kondisi-kondisi kami yang buruk di hari-hari yang lalu, bukanlah pembatas untuk kami maju dan melihat hal yang baik. Kami yakin semuanya itu justru awal dari keadaan yang luar biasa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berkubang atas luka dan sakit di hari yang lalu. Hamba doa dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau hati yang ada semangat untuk melangkah. Tuhan pulihkan, Tuhan terima engkau apa adanya. Suami, istri, anak-anak muda, siapapun saudara yang suka direndahkan, diperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan tidak adil, datang sama Tuhan. Karena dia yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu. Dia selalu menolong saudara, dia akan selalu memberkati saudara. Hamba doa biarlah dalam nama Yesus, siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming ini, kembali percaya bahwa masa depan yang indah selalu ada dalam hidupnya karena Tuhan yang menggandeng dan memulihkan setiap luka-luka kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kami pada pagi hari ini. Sama-sama jemaat Tuhan yang percaya, kita yang terluka, terima pemulihan dari Allah. Kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan.